Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi ke channel Aigo Class di mata kuliah Kesehatan Jiwa. By the way, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Kira-kira kali ini kita bakal bahas apa sih? Jadi, pada kali ini kita akan membahas seputar emosi. Tentunya teman-teman sudah tidak asing bukan dengan kata emosi? Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang emosi? Pasti bakal seru banget nih pembahasannya. Sebelum teman-teman penasaran, yuk kita simak pembahasan oleh teman-teman kelompok 6. Sebelum itu, yuk kenalan dulu sama anggota kelompok 6. Ada Adelia Husnul Khotimah, ada Anggi Sidik Permana, ada juga Dartika Nengsi, yang terakhir ada Diana Putri. Nah, pasti teman-teman sudah penasaran apa sih definisi dari emosi itu? Dari segi etimologi, emosi berasal dari bahasa Latin movere, yang berarti menggerakkan. Kata move yang berarti bergerak, dan i yang memberi arti bergerak menjauh. Sejalan dengan usia seseorang, emosi dalam diri individu akan terus berkembang. Secara harfiah, emosi adalah setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, yaitu setiap keadaan mental yang hebat, dan lain-lain. Sedangkan menurut para ahli psikologi, emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang, atau dalam Dictionary of Psychology, emosi adalah sebagai suatu keadaan yang terangsang dari organisme mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya dari perubahan dengan perasaan. Emosi adalah salah satu potensi yang dimiliki manusia sejak lahir dan akan berkembang sesuai dengan lingkungannya. Setidaknya ada 3 fungsi dari emosi, yaitu fungsi survival, fungsi energizer, dan fungsi messenger. Yang pertama ada fungsi survival. Fungsi ini yaitu sebagai sarana untuk mempertahankan hidup, memberikan kekuatan pada manusia untuk membedakan dan mempertahankan diri terhadap adanya gangguan atau rintangan, membuat manusia dapat menikmati hidup dalam kebersamaan dengan manusia lain. Selanjutnya ada fungsi energizer. Fungsi ini yaitu sebagai pembangkit energi. Emosi dapat memberikan kita semangat dalam bekerja, bahkan juga semangat untuk hidup. Contohnya, perasaan cinta dan sayang. Lalu yang terakhir, ada fungsi messenger. Fungsi ini yaitu sebagai pembawa pesan. Emosi memberitahu kita bagaimana keadaan orang-orang yang berada di sekitar kita, sehingga kita dapat lebih memahami atau lebih empati kepada keadaan orang lain dan melakukan sesuatu yang tepat dengan kondisi tersebut. Macam-macam emosi. Emosi terbagi menjadi 2, yaitu ada emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif meliputi perasaan bahagia, gembira, senang, dan cinta. Lalu emosi negatif meliputi perasaan takut, sedih, cemas, dan juga marah. Macam-macam emosi menurut para ahli. Menurut Rich Heider, emosi terbagi menjadi 4, yaitu ada takut, cinta, muak, serta jijik. Sedangkan menurut Paul Ekman, macam-macam emosi itu ada rasa terkejut, malu, puas, senang, sedih, lega, bangga, bahagia, perasaan bersalah, takut, memalukan, muak, suka, jijik, marah, dan juga girang. Lalu menurut Sylvan Tompkins, macam-macam emosi itu terbagi menjadi 7, yaitu ada malu, khawatir, jijik, marah, terkejut, gembira, dan juga senang. Lalu yang terakhir, menurut The Litchi, macam-macam emosi itu diantaranya ada kasih sayang, rangsangan, rasa jijik, menderita, cemas, panik, dan enggan puas. Untuk emosi menurut para ahli yang sering kita jumpai dan pada umumnya, yaitu ada kesedihan, takut, rasa bahagia, kaget atau terkejut, jijik, dan juga marah. Macam-macam ekspresi emosi. Yang pertama ada ekspresi wajah.
Ekspresi wajah bisa kita lihat seperti mengangkat alis, melebarkan mata, dan membuka mulut. Lalu ada ekspresi sikap dan tingkah laku. Kita bisa melihatnya seperti melompat-lompat. Lalu ekspresi suara, kita bisa melihatnya seperti berteriak, menjerit, atau mengap-mengap. Dan juga ekspresi lainnya. Selanjutnya membahas mengenai teori-teori yang menyebabkan adanya emosi. Yang pertama ada teori emosi dua faktor. Schachter-Singer menjelaskan mengenai faktor rangsangan emosi yang dibangkitkan secara fisiologis dan ditafsirkan berdasarkan situasi yang dihadapi, di mana manusia mempunyai kognisi tertentu terhadap suatu hal sehingga menimbulkan interpretasi dan berdampak pada timbulnya emosi, baik emosi positif maupun negatif. Selanjutnya yang kedua, teori James Lange. Menurut teori ini, emosi timbul setelah adanya reaksi psikologis. Emosi merupakan hasil persepsi atau pemahaman terhadap perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respon dari rangsangan yang terjadi dari luar. Menurut teori ini, ada 4 langkah menuju timbulnya emosi. Yang pertama, memahami kejadian yang sedang dihadapi. Yang kedua, impuls bergerak dari sistem saraf, pusat ke otot, kulit, dan organ lainnya. Yang ketiga, sensasi yang disebabkan akibat perubahan yang terjadi pada bagian tubuh dikembalikan kepada otak. Yang terakhir, impuls yang sudah kembali ke otak kemudian dipahami dan dipersepsi oleh otak. Kemudian, setelah dikombinasikan antara persepsi dan stimulus pertama, lalu menghasilkan emosi. Teori yang terakhir ada teori Emerson-Cannon. Teori ini berusaha mengkombinasikan antara teori Schachter-Singer dan teori James Lange, bahwa emosi timbul secara bersamaan antara pemahaman dengan reaksi fisiologis. Lalu, bagaimana sih cara kita dalam mengendalikan emosi yang muncul pada diri kita? Ada beberapa model yang kita bahas. Yang pertama, ada model displacement. Model ini yaitu cara mengalihkan atau menyalurkan ketegangan emosi kepada objek lain yang meliputi katarsis, rasionalisasi, dan zikrullah. Model kedua ada model cognitive adjustment. Model ini penyesuaian antara pengalaman dan pengetahuan yang tersimpan atau kognisi dengan upaya memahami masalah yang muncul, yang meliputi altruisme, atribusi positif, dan empati. Model selanjutnya yaitu model coping. Model ini menerima atau menjalani segala hal yang terjadi dalam kehidupan, yaitu meliputi syukur, sabar, pemberi maaf, dan adaptasi adjustment. Ada pula model lainnya yaitu regresi, represi, relaksasi. Sementara itu, menurut orang-orang Muslim, yang diperlukan dalam mengendalikan emosi secara sehat dan tepat, yang pertama, ketika menghadapi problem, jangan menghukumi diri sendiri. Yang kedua, walaupun pahit, ikhlaskan berbagai hal yang sudah terjadi. Kita tidak akan pernah bisa memutar balik arah jarum jam kehidupan yang sudah dijalani. Lalu yang terakhir, ambillah hikmah dari masalah itu dan berperilakulah bijak ke depan. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berwudu, mengubah posisi pada saat sedang emosi, bahkan berdiam diri untuk mengendalikan emosi yang sedang memuncak. Nah, setelah kita saksikan, pengendalian emosi merupakan hal yang sangat penting. Jika emosi tidak dapat diekspresikan dan disalurkan dengan baik, ini akan menimbulkan beberapa penyakit yang dianggap serius dan membahayakan bagi kesehatan diri. Adapun beberapa penyakit yang ditimbulkan dari terhambatnya pengekspresian emosi ini, diantaranya adalah penyakit hipertensi. Penyakit hipertensi ini adalah naiknya tekanan darah secara tinggi
dan juga tiba-tiba. Kondisi ini terjadi ketika persediaan darah berlebihan sehingga memberikan tekanan lebih pada pembuluh darah. Biasanya ini terjadi ketika emosi marah yang sangat tinggi dan tidak dapat disalurkan secara baik. Yang selanjutnya ada gangguan jantung. Gangguan jantung ini merupakan terjadinya jantung berdebar atau detak jantung berpacu lebih cepat dari biasanya. Hal ini biasanya terjadi ketika seseorang mengalami emosi marah atau juga emosi kaget yang berlebih. Seseorang yang memiliki kecenderungan emosi marah lebih besar beresiko terkena serangan jantung atau bahkan meninggal secara tiba-tiba karena serangan jantung. Yang selanjutnya ada gangguan tidur. Ketika emosi seseorang tidak tersalurkan dengan baik, maka keseimbangan hormon di dalam tubuh akan terganggu. Ini akan menyebabkan terganggunya pola tidur. Jika seseorang yang pola tidurnya terganggu, maka akan berakibat pada kondisi fisik yang akan melemah. Kurangnya tidur berpengaruh pula pada fungsi kinerja otak. Yang selanjutnya ada gangguan pernafasan. Jika seseorang dalam keadaan marah, jantungnya akan berdetak dengan cepat sehingga menimbulkan pernafasan yang menjadi cepat juga. Ini terjadi pula saat seseorang sedang bersedih. Ketika menahan untuk mengekspresikan kesedihan tersebut, pasokan oksigen yang ia dapat tidak bisa ia hirup dengan benar. Itu akan menyebabkan seseorang tersebut kesulitan bernafas. Maka, hal tersebut dapat memicu serangan asma secara tiba-tiba dan membuat seseorang terengah-engah. Adapun pembahasan selanjutnya yakni mengenai emosi dalam perspektif Islam. Seperti yang telah kita ketahui, bahwasanya Al-Quran dan hadis merupakan sumber kebenaran bagi umat muslim. Begitu pula ada beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang menyinggung mengenai emosi. Di antaranya terdapat pada Quran surat Al-Balad ayat 17 yang memiliki arti, dan dia tidak pula termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan berkasih sayang. Selain itu, juga terdapat pada Quran surat Maryam ayat 66 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Selain daripada kedua ayat tersebut, terdapat pula pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang memiliki arti, yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Selain daripada ayat-ayat tersebut, ada pula hadis yang mengatakan mengenai emosi. Nabi Muhammad SAW bersabda mengenai marah, "Aku ini hanya manusia biasa. Aku bisa senang sebagaimana manusia senang, dan aku bisa marah sebagaimana manusia marah." Hadis riwayat Muslim nomor 2603. Nabi pun bersabda lagi, "Bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam perbuatan perkelahian, tetapi tidak lain orang kuat yang sebenarnya adalah mampu mengendalikan dirinya ketika marah." Hadis riwayat Bukhari nomor 5763 dan hadis riwayat Muslim nomor 2609. Adapun hadis Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah mengingatkan akan janji Allah untuk mereka yang mengontrol emosinya, yakni barang siapa yang menahan kemarahannya padahal dia mampu melampiaskannya,
maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggilnya, membanggakannya pada hari kiamat di hadapan semua manusia, sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkannya memilih bidadari bermata jeli yang disukainya. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Nah teman-teman, ternyata tidak terasa kita sudah berada di penghujung video. Dari pembahasan tadi, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa emosi merupakan perasaan senang dan tidak senang yang mempengaruhi perilaku manusia. Perasaan tersebut senantiasa menyertai perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Menyalurkan emosi merupakan hal yang sangat wajar karena itu merupakan hak manusia untuk menyalurkannya, karena manusia telah Allah Subhanahu wa Ta'ala lengkapi dengan emosi. Akan berdampak buruk jika emosi tidak disalurkan, baik emosi positif ataupun negatif. Perlu untuk disalurkan agar terjaga keseimbangannya. Islam juga mengajarkan tata cara bagaimana menyalurkan emosi tersebut agar tetap sesuai dengan kaidah-kaidah moral dan etika, sehingga tidak menyakiti atau merugikan siapapun, baik orang lain maupun diri sendiri. Nah, teman-teman, dengan begitu selesai sudah pembahasan kelompok kami mengenai emosi. Terima kasih untuk kalian yang telah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe YouTube channel kita ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.